Wiwit lair kudu narimo ajar dadi lemah, dadi polo kebrungkah warisane simbah-simbah. Di buku ini saya merasakan Mas Iman di situ. Jadi Mas Iman koyok ngerasake yo jati aking karo Clara sih podo. Jati sing wit paling apik kuwi nek wis garing yo garing, aking yo aking. Ora beda karo Klaras. Terima kasih teman-teman semua, selamat sore, selamat datang di tempat kami. Kami menyebutnya pelataran dadap warung Mas Rendra. Jadi yes, sebetulnya ranek dadape ranek warune. Ning enek godong-godongan. Jadi kalau bahasa kami geliak-gelian rusake laku. Jadi memang alun banget nih Mas. Jadi melakune pelan sekali. Terutama yang wedangan ini wedangan edisi kelima. Jadi kita mulai dari tahun berapa itu 2023 kalau tidak salah, ini baru edisi kelima. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sugeng sonten. Salam sejahtera buat semuanya, sehat-sehat, dan semoga hari ini bisa bareng-bareng sinau sebagaimana cita-cita kami menggelar apa yang kami sebut sebagai wedangan. Nek wong desa kayak kami dulu memang wedangan itu sebagai salah satu puncak pertemuan antar tetangga, antar teman yang jauh mampir wedangan. Dan itu saya pakai juga ketika kami menggulirkan interlude, Mas. Jadi ketemu sopo wedangan, yuk garap, ayo kan naskah digarap terbit ya, bercoro-coro desa seperti itu yang akhirnya kami pakai untuk menggulirkan interlude yang alhamdulillah sampai hari ini masih bisa bertahan di dunia penerbitan buku alternatif. Ini juga sekaligus minta doa teman-teman semua berkahi papan ini, tempat ini, untuk ya semoga bisa terus bergulir, apapun bentuknya nanti bisa berjalan. Terima kasih Mas Rendra, Agusta, dan juga Mas Ihsanuddin Ahmad dari Aduh Pal Bapang sana, atau Mas Rendra dari Solo gitu kan. Seragen aja bertonggo. Aku ngitan sidik ngawi, itu udah banget karo Mas Rendra. Waktu ketemu Mas Indra itu. Sore hari ini sebenarnya acara ini dulu kita rancang di bulan Desember, tepat sebagai momen 5 tahun kepulangan Swargi Iman Budi Santoso atau yang dikenal sebagai Romo Iman, Mas Iman, Mbah Iman, yang itu pas Desember kemarin pengen kita tandai dengan buku ini, buku Ajar Bali Dadi Wong Jowo. Dan itu sudah kita kontak Mas Rendra juga sama, dan Mas Ihsan yang juga membantu kami untuk menyunting naskah ini. Alhamdulillah kami dapat momongan, jadi Desember itu kami harus mau tidak mau, dan Mas Rendra ya wis enggak apa-apa. Dan alhamdulillah lagi hari ini, sore ini di bulan Mei, setelah hampir setengah tahun ini buku ini bisa hadir, dan sore hari ini bisa kita bareng-bareng sinau, atau tepatnya belajar ajaran Jowo lewat buku Ajar Bali Dadi Wong Jowo. Buku ini menjadi semacam ya utang kami, utang saya kepada Mas Iman, utang kami kepada beliau, sekaligus pisungsung, sekaligus ya doa kami. Barangkali buku ini bisa menjadi tambahan kebaikan, kesayangan buat beliau. Kalau di kami mempercayai adanya jariah, adanya ilmu yang bermanfaat,
semoga buku ini juga bisa menjadikan itu. Gitu. Pertama, saya memohon atau meminta kepada hadirin untuk mendoakan Mas Iman Budi Santoso, almarhum Iman Budi Santoso yang berpulang di 10 Desember 2020 kemarin. Saya mohon dengan sangat silakan berdoa sesuai dengan ketetapan dan kemantapan hati masing-masing. Saya persilahkan. Amin, amin, amin. Matur nuwun, matur nuwun. Sekali lagi terima kasih, dan nanti sebelum kita berbincang dengan Mas Rendra, dengan Mas Ihsan, ada tradisi kami sebelum acara. Dulu kami itu kan nyantri di tempat Mas Harileo, bincang-bincang sastra di Taman Budaya itu. Di Raketang Sidi ada pembacaan puisi atau pembacaan gurit. Nah, kebetulan ada teman yang bisa saya todong kemarin gitu kan. Teman Mas Bisma so, Mas? Aditya Putra. Mas Bisma Aditya Putra kita minta untuk membacakan 2 gurit ya Mas dari buku Ajar Bali Dadi Wong Jawa. Sumonggo Mas Bisma, monggo, dan sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan ke kami. Ini Mas, rotok tengah ini kok Mas. Oh. Ya, di syuting nih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Gurit Suto Noyo Dadap Waru. Iman Budi Santoso. Papanmu papanku mung donya kebak watu. Aranmu Sutonoyo tunggal usus karo dadap waru. Tanggane suketeki tandurane dudu jati mahoni, sing madangi ati mung lintang panjerwengi. Papanmu papanku ngisor pring ori. Duwene mung delamaan sak pengidak, derajate pindho tunggak jarak. Mangsane udan kudanan, panas kepanasan. Arep nangis isin diguyu kemelandian kang seprono seprene tansah urip mulya ing wit-witan. Papanmu papanku dudu pelataran bawero, nyanding kembang melati utawa wijaya kesumo. Wiwit lair kudu narima ajar dadi lemah, dadi pala kebrungkah warisane simbah-simbah. Sesuk ajar dadi tuwuhan, kunir sembukan. Ngombe tetesing embun saka kringete dhewe-dhewe. Tapak tilase uripmu, uripku ora ana dongenge nalika tanah Jawa wis dudu suket godhong sing duwe. 2015. Terus melaku lan tansah lelaku. Iman Budi Santoso. Jaragan duwe karep lan panjangka, saben dina kewan menungso tansah obah. Mabur, ngremet, nglosor utawa jumangkah. Bakal tekan ngendi ora ngerti. Cetha entuk apa ora uga durung mesti. Nyipati sanak kadang luru urip nganti kaya gabah den interi. Aku mung muji sing prayitna ngati-ngati. Bener kayu watu bisa dadi rejeki nanging yen diladaki dipiloro bisa dadi mungsuh kang mbilaeni. Tekan ngendi wae sangune
mung eling lan waspada merangguli ula malang dalan becik diendani. Ketemu gumuk diunggahi, ketemu jurang diuduni. Awit sing diarah bisa wae sumlempit ing selane krikil utawa pucuke prengori. 2013. Matur nuwun. Ya, matur nuwun Mas Bisma Aditya Putra ya. Beliau dari Purwoko Jambi, ayo. Banyuwanginya. Dari Banyuwangi, Mas. Kebetulan kemarin ada temen nulis tentang Belambangan. Jadi perang invasi Mataram ke Belambangan, dan Mas Bisma ini membuatkan kami gambar ilustrasinya. Jadi dengan model wayang beber ya, Mas. Tunggu tanggal terbitnya, Mas. Ya cek geliak-geliak, Mas. Itu 2 gurit yang dibacakan dari buku Ajar Bali Dadi Wong Jawa. Buku yang sebenarnya ini kan karep saya atau kami di interlude, karena buku tulisan-tulisan ini ngendon di folder di komputer almarhum itu. Yang di sana sudah ada foldernya. Jadi di komputer itu sudah ada folder Ajar Bali Dadi Wong Jawa. Di folder komputer saya sama Mas Latif sama Mas Hermono menemukan itu sebelum buku Jejak Tapak itu. Sudah itu. Di situ terhimpun isi-isi bahasa Jawa, isi-isi yang ditulis Mas Iman sewaktu masih sugeng, waktu mengisi workshop, mengisi pelatihan penulisan di Yogyakarta, seminar, kemudian beberapa nanti bisa dibaca dan mungkin akan diuncai juga oleh Mas Rendra. Nah, dari situ nggak tahu apakah ini rosom milik kami, tetapi ada semacam doa kami bahwa ada cita-cita yang kami tangkap dari situ, bahwa Mas Iman sebenarnya juga merencanakan menerbitkan kumpulan esai berbahasa Jawa ini. Nah, akhirnya dengan geliat-geliat tadi nerusake lakunya interlude, kami menggarap atau mengumpulkan itu dan niatnya untuk menjangkepi karya-karya dari Iman Budi Santoso. Mas Iman menulis hampir semua genre buku, cerpen, bahasa Indonesia dan Jawa. Nah, di penulisan bahasa Jawa, Mas Iman belum ada kumpulan esainya. Geguritan sudah ada Sesanti Tedak Siti, cerkaknya Kalang Kinantang, kemudian novelnya Pulung Gantung Talipati. Nah, dilalah kok belum ada. Nah, bagi kami ini bisa menjadi jangkepi labuh labete atau ya Mas Iman, dedikasi Mas Iman pada sastra Jawa modern terutama. Meskipun di sastra Jawa beliau tidak banyak, di komunitas sastra Jawa beliau tidak banyak disinggung barangkali karena mungkin bisa memang beliau diletakkan di sastra Indonesia, tetapi di akhir-akhir perjalanan beliau banyak punya intensi, punya keperpihakan terhadap sastra Jawa modern. Salah satunya yang ngompori saya di tahun 2015 di neng Yogyo iki urung enek sing garap sastra Jawa lho. Urung enek gitu kan. Nah, kan saya dijebak di situ dan ya akhirnya kami menerbitkan geguritan pertama Mas Iman di tahun 2015 gitu. Nah, itu cara Mas Iman yang memang wong ngarani wong sumbut gitu. Duwe ide ning yo ada, tiba-tiba setelah ngomong itu ya sesuk ning Sorsawu, akhirnya saya diajak masuk dan sudah disiapkan naskah Sesanti Tedak Siti di tahun 2015 dan sejak itulah kami interlude kemudian dicap sebagai penerbit sastra Jawa. Sebelumnya penerbit puisi kan. Nah, setelah ini kami dicap penerbit sastra Jawa. Nah, akhirnya saya akan menerbitkan sejarah. Saya ngerti dicap sejarah. Nah, akhirnya kami meniru spirit Mas Iman. Ternyata yang bisa hidup adalah kalau di Jawa itu kan Karangkitri. Akhirnya kami menamai interlude, terbitan-terbitan itu harus mengikuti konsep Karangkitri, pekarangan kalau di Jawa. Kalau di Sunda Talun,
Kalau di beberapa tempat yang sekarang rame, nah ini pasti bisa disinggung oleh Mas Rendra ini kan. Film yang baru ngehit itu kan juga ada kaitannya itu. Nah, buku kami terakhir juga menggarap tentang agroforestry intensif, tentang pertanian keluarga. Dilalah ya, di Instagram itu ada teman reseller yang collab itu ya, dilalah itu dengan quote-quote yang kayak gitu. Nah, banyak sekali buzzer-buzzer yang komen di agroforestry intensif, pertanian keluarga itu, yang tulisannya Mas Heri Santoso. Itu yang kami lakukan akhirnya ini Mas Rendra jangkepi, semoga ini niat kami ini bisa diridhoi oleh Mas Iman dan juga Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimanapun pas nyekar kemarin wis tak jangkepi Mas, ya kan saya nyekar ke sana itu ya wis lemas ya kan gitu. Dan satu hal lagi, ketika kemarin ngobrol juga dengan Mas Ihsan bahwa ya monggo Mas Ihsan, karena Mas Ihsan ternyata dulu skripsinya tugas akhirnya sesanti tidak siti ya, terus akhirnya beliau membantu kami untuk menyunting buku ini. Matur nuwun Mas Ihsan, Mas Telo Pait ini. Ning aku Telo Pait, Telo Buleng ngarani. Itu nah nanti tentu kami berterima kasih pada Mas Rendra yang di tengah blebar-blebernya ke sana kemari gelem diseret nang kene nek ora ngono carane ora iso. Pokoknya silahkan nanti diuncai monggo dengan perspektif Mas Rendra yang memang hari ini sangat viral gitu kan. Sopo ngerti kami bisa pansos gitu. Artinya kami berharap Mas Rendra bisa membaca karya-karya Mas Iman dalam perspektif Jawa yang hari ini pun juga sangat beragam, dicondro dengan banyak sekali cara dan warna gitu. Kami hanya bundeli dalam satu gurit yang dibacakan tadi, ya tapak tilase uripmu uripku ora ana dongenge, nalika tanah Jawa wis dudu suket godhong sing duwe. Akhirnya saya punya keyakinan bahwa wong Jawa ilang Jawa itu ketika sudah tidak ada yang lagi yang menanam pari, nggak ada yang lagi yang menanam pohon, bukan tidak ada yang nulis aksara Jawa misalnya, atau yang filolog ya kan. Nah, ini dari perspektif nanti Mas Rendra saya pikir itu. Dan terakhir ketika saya mendengarkan lagunya Kopi Basi yang Menjaga Yogya itu, ada spirit yang kemudian kami tangkap bahwa kenapa di Mas Iman dalam puisi terakhir itu di bawah ketapang dan terembesi kusambung nama-nama mereka yang kalah dan mati. Dan akhirnya saya pribadi setelah mendengar lagu itu berulang-ulang, itu puisi yang dinyanyikan oleh teman-teman Kopi Basi atau sekarang Mokhtar namanya. Oh iya ya, ini. Ternyata apa yang dikatakan Mas Iman, belani, ya yang ditulis Mas Iman ya seperti itu. Orang-orang kalah dan mati, dan itu di sor terembesi dan ketapang, tidak dibalik dinding prasasti. Makanya lahir buku Profesi Wong Cilik, Sutonoyo Dadap Waru, Matahari Matahari Kecil, dan nah kita nanti nodong Mas Rendra. Tugasnya Mas Rendra itu enak woy. Aduh-aduh ora suwe ya. Saya silakan ke Mas Ihsan untuk memandu obrolan wedangan kali ini. Pokoknya wedangan nyambung ke kadangan, pokoknya santai, orang koyo neng seminar-seminar Mas Rendra bebas Mas. Nek yo tak rekam lho iki. Lu diedit ya. Jadi karena tempat ini agak jauh dari keramaian, dari peradaban, jadi kita direkam Mas, kita nyewa konco sing itu Mas Fuad itu. Terima kasih sekali lagi, kita tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini semoga wedangan bisa, kalau bahasanya aku iso kemepiar, iso nyamleng. Monggo Mas Ihsan, matur nuwun. Ini Pak wedangan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri teman-teman. Halo, sampun. Pripun, Cak? Tes, sampun. Nah, derek nepangaken kula Ihsan. Saya dari Palbapang, Bantul. Kebetulan nggih warga desa
yang tidak memakai dolar. Terus ten riki kula derek ajar bareng-bareng, sinau bareng bersama-sama. Niki kali pertama nih kula nggih jadi moderator. Jadi semisal mengki kula kok nggih kaku-kaku dan rada nyampur-nyampur bahasane mohon dimaklumi karena nggih namung warga dusun. Tadi bener sing disampaikan oleh Cak Kandar. Dulu saya pernah menggarap salah satu antologi guritan milik Romo Iman Budi Santoso niku yang berjudul Sesanti Drak Siti. Dalam puisi-puisi keguritan tersebut kebetulan saya ambil nilai religius. Jadi nek tak rasa-rasake kabeh puisi ini Mas Iman niku kok rasane niku kabeh religius. Kabeh niku urusane tentang wong-wong cilik kelingan karo Gusti Allah dan ya wis pokoknya di sekitar kita. Walaupun kalau dipikir-pikir sebenarnya kula niku belum pernah bertemu langsung dengan Mas Iman Budi Santoso. Tapi rasanya pun kayak Simbai Dewi mendengar dari cerita-cerita Cak Kandar. Terus Rian pernah juga sama Mas Latif niku ngobrol-ngobrol. Niku rasanya kok kayak Mas Iman itu ada di sekitar kita. Kayak setiap ngematke wit kambil niku kula kelingane Mas Iman. Karena Mas Iman niku waktu kecil juga pernah disuruh Simbai untuk menek kambil, nandur kambil dan sebagainya. Niku juga ada terjadi di kami masyarakat desa. Jadi simbah niku ya omongane ya kayak sesuk tak tandurke wit kambil ku tok napa tok tegor mbok esuk dadi gluku nek arep nggo bangun omah dan sebagainya niku. Dadi rasane niku tetep napa nggih karo Mas Iman niku kayak simbah dhewe nek kula. Begitu. Terus ten buku ajar balita dadi wong Jawa niki niku mangke bareng-bareng kita belajar bersama sinau bareng kali Mas Rindra niku sing dikon ajar-ajar niku maksudnya pripun kok orang ngajari atau nggak guru tapi kok Mas Iman niku menggunakan diksinya itu ajar. Jadi kita itu belajar bersama-sama ajar bareng-bareng dan niku mangke manusia Jawa atau masyarakat Jawa nopo sing dimaksud oleh Mas Iman atau mungkin saking versi ini Mas Rindra juga sakit. Apakah masyarakat Jawa sing dimaksud niku sing Jawa Bantul, nopo sing pucuk sanden riko, nopo Jawa sing Pantura nggih saged. Niku kan Jawane macam-macam. Mengki bareng-bareng sinau bersama kali Mas Rindra. Mungkin cakap pengantar saking kula mungkin kita sambut Mas Rindra Agusta Majeng. Kali Mas. Kayak monggo jenengan sing pundi? santri. Jadi juru wetan ya. Wes langsung ya. Monggo langsung saged. Matur nuwun sugeng sonten kanca-kanca mugi tansah pinberkahan dening Gusti. Ini pertama kali ya Mas ya saya ke interlude janjian ki mesti ketemu nih nek ra nang festival pameran buku mesti beberapa kali pengen kesini tapi delalah ya memang Mas nasibnya kudu digeret niku wow. Jadi saya enggak jane ki ora pati sibuk tapi ki delalah ki ono ae ono beberapa hal begitu yang sangat menarik. Terus pertama kali matur nuwun Mas Iksan. Nah, nanti saya belum baca ini lebih dari 5 kali, jadi baru 5 kali. Mungkin mesti ono sing kelewat gitu ya di tengah. Yo karena macane yo sing rada tenanan mung ping pindho Mas. Dadi kula maca sing liyane ra tenanan karena karo ning Karel maca terus karo ning Wedang Kopi sembari jagongan maca terus dadi sing rada apa basa Jawa niki jinglengi itu memang hanya 2 kali. Dan itu mungkin ini buku keempat ya dari bukunya Mas Iman yang pernah saya baca selain yang lainnya begitu. Tentunya teman-teman yang belum pernah tahu Mas Iman ya nanti bisa baca-baca ya dan beli bukunya itu penting banget itu untuk dilihat gitu ya. Nah saya mengenal nama Mas Iman itu mungkin 2010-an kalau nggak salah
pada waktu itu mulai karena saya domisili di Sragen, sekolah di Solo, terus mulai cep-cep kembali mantuk ke Jogja itu 2010. Jadi semester 5 saya bosan dengan Solo. Jadi akhirnya semester 5 kuwi terus mulai ngekos nang Yojo, terus menikmati berbagai macam hal yang terjadi di Jogja itu. Nah, salah satu yang saya kenal tentunya adalah Mas Iman Budi Santoso, atau saya sama Mas Iksan mungkin sama. Kalau nyebut Mas Iman ki masih pakai Romo gitu ya. Karena bagi saya dia udah levelnya wis koyo yo Yesuit kayak lah. kayak Romo-Romo yang saya kenal lah gitu ya gitu. Nah, terus ada buku yang sangat menarik sebenarnya Mas Iman, yang sangat personal bagi saya, namanya Sutonoyo Dadaparu, bukunya ada di sana. Buku itu menarik sekali karena saya mengerjakan skripsi tentang 8.000-an desa dan dusun di seluruh wilayah Kasunanan dan Kasultanan Yogyakarta di tahun 1830 naskahnya. Dan setelah terbitnya buku Sutonoyo itu tahun berapa ya Mas ya? 17. Nah, ternyata skripsi saya banyak yang salah gitu. Jadi setelah wah kudune buku iki ono saat durungnya aku rampung skripsi, tapi sudah karena saya udah 7 tahun sekolah kayak wah ini nek ora lulus yo ngisin-ngisini gitu ya. Kebacut kuliah sastra mosok ora lulus ya. Oke, wah lawe sastra Jawa ora lulus ya kan anu banget lah. Nah, kemudian saya membaca ulang itu. Jadi pertama kali Sutonoyo Dadaparu itu terbit dan konon kabarnya dikumpulkan Pak Iman dari tahun 80-an 90-an ya. Dia keliling-keliling ke desa-desa dan itu juga yang seperti saya napak tilas riset saya. Jadi alih aksara yang saya kerjakan itu selesai di semester 7 dan saya lulus semester 13. Jadi 7 ke 13 itu kerjaan saya cuma mengunjungi desa, mengkonfirmasi nama desa. Apakah desa Gondang masih punya pohon gondang? Apakah desa di Karangasem masih punya pohon asem? Di Senggayam ada masih pohon gayam. Itu layar pertamanya itu. Layar keduanya bertanya apakah pohon ini masih penting itu untuk warga perdesaan itu. Lah Mas Iman itu menarik karena bukunya memuat tempat-tempat ya itu. Jadi ada nama tumbuhan, kemudian ada beberapa tempat yang Mas Iman mengumpulkan. Oh, ini ada desa yang termasuk kampung saya. Kampung saya itu namanya Klecon. Nah, ternyata menurut Mas Iman Kleco sama klego ki padha wite, di kaya nongko gitu. Dan itu pohon yang di kampung saya tumbang ketika Orde Baru tumbang. Jadi itu kan sangat simbolis gitu kan. Ono apa ya wit kleco ambruk pas 98 itu saya masih SD gitu. Dan kemudian setelah baca bukunya Mas Iman, saya punya keinginan untuk nandur pohon kleco itu dengan harapan anak-anak SD di dekat rumah saya di Sragen itu ya nek ditakoni kleco ki sih ngerti wujud wite gitu. Karena itu akan memberi kita kesadaran lain soal sastra gitu. Itu jauh sebelum ono isme, ekologi, ekofeminisme apa meneh saiki. Oke banget ya, ekologi ki hari ini tuh sastra sedang eko gastro opo kuwi panganan kudu ono wit-witan dan saya pikir jauh sebelum itu tuh kita punya nalar yang unik ya nek saya ngobrol sama Mas Alwi, ngopo kok andong penting dan jadi jeneng gunung. Setiap Tegalan ono batasnya andong, setiap makam di sekitar Magelang, Bantul sana pakai andong, itu berarti ono apa ya? Ada kedekatan loh manusia dengan tumbuhan dan sekitarnya, dan itu yang kemudian layar berikutnya kan baru masuk ke babat-babat, naskah-naskah, dan di dunia modern ini buku. Nah, waktu Cak Kandar bilang, wah ini ono kita gawe jagongan gitu ya, dan bukunya ini Mas Iksan, saya wow, apalagi yang belum saya baca dari Pak Mas Iman gitu ya, dari Pak Iman gitu, karena setelah Sutonoyo kemudian Pulung Gantung itu
karena nggak tahu ya, saya separuh desa sebenarnya Mas. Nek karo Mas Iksan yo desa kowe lah. Saya kudu aku ngono. Karena seumur hidup saya sepertinya kok saya tidak pernah tinggal di 15 km dari pusat kabupaten kota gitu. Saya cuma di area 10 km, 7 km kuliah ya di situ. Nah, saya punya ketertarikan ke tulisan-tulisan Mas Iman. Tadi Mas Iksan bilang bahwa apa yang khas ya dari Iman Budi Santoso ini, sependek pengetahuan saya yang sangat khas selain posisinya suaranya wong cilik ya. Soal kalau teman-teman tertarik dengan tradisi postmodern terus culture studies kan itu positioning Sang Lian itu kan ya, ini Iman Budi Santoso ini sangat sangat peka dengan urusan Sang Lian ini gitu. Nah, yang kedua urusan religius itu. Nah, Iman Budi Santoso saya pikir, saya nggak tahu ya pada waktu beliau muda ki religius tenan apa ora gitu, tapi bagi saya tulisannya terus waktu saya kenal 2010 sampai beliau wafat itu memang sudah wingit ya. Saya sendiri sebagai wong sing neko kui ya akhirnya nggak bisa gojekan ya, kayak sama kayak Cak Andar kan iso gojekan nyenengke gitu kan. Bahkan di usia seniman-seniman dan sastrawan yang seusia beliau saya bisa gojek gitu, tapi sama Mas Iman tuh koyo ono apa ya, nek Jawa ki ono gandane gitu. Ono hawa sing iki ora gampang dicedhak iki. Ketoke ono nek jare Farid ki ono honge. Ono honge iki ngono kuwi. Nah, saya merasakan Mas Iman seperti itu. Jadinya kedekatan saya ketika sekali dua kali menyapa begitu ya hanya melihat dari kemagisan layar jauh itu gitu. Nah, sama ketika saya membaca ini ya, iki meh diwaca engko kok saiki. Dibahas saiki apa to? Mungkin buat apa? Mungkin oh santai toh. Nah, gitu. Wis tangan toh. Oh ya wis. Nah, gitu. Sebelum ke ini, jadi ketika saya baca Pulung Gantung, kemudian tadi Sutonoyo dan si skripsimu Sesanti. Jadi kas wong gede iki salah ngomong judul. Jare siji metu gitu, karena itu buku-buku yang ada di Rumah Serada ya, di komunitas kami di Solo itu buku-bukunya Mas Iman dikoleksi teman-teman yang ngambil riset itu begitu. Nah, saya baca sekilas gitu. Nah, terus saya jadi mikir terus jadi bandingke Mas Iman ini kan bukan sastrawan pemerintah gitu. Dia tidak seperti Eza Mintarja yang kerja di dinas kebudayaan, jenenge apa ya? Dinas lali aku. Pokoknya sekarang jadi Kundo Kabudayaan lah. Eza Mintarja pernah di bidang itu dan kemudian kekaryaannya menjadi sangat mambu budaya, itu saya pikir menarik gitu. Tapi Mas Iman ini kan di dinas yang lain loh. Di dinas yang urusannya itu ora enek sastra-sastrane gitu. Nah, saya melihat Mas Iman itu jadi kayak kalau di karya-karya klasik ya di masa keraton gitu, kalau babat itu kan ada strukturnya kan, babat itu di dunia sastra modern itu ada orientasi, terus konflik, pengenalan gitu. Nah, Mas Iman itu berkelana di area orientasi ini. Kalau ngomong ke landscape saya menemukan kok iso dedel sakmene yo, sak suket-sukete, terus sak lemai mudeng jenenge, dan itu mengagumkan ya. Bagi saya Mas Iman sangat mengagumkan di bagian ini ya. Kalau di dalam karya sastra itu di orientasi lanskap itu dia sangat detil gitu ya di situ. Ya itu pandangan saya ya, selain dia ngolah penokohan dan yang lain-lain begitu. Nah, itu yang akhirnya membawa saya lebih dalam ya, terutama yang tadi karena urusan saya dengan desa-desa, akhirnya saya punya irisan yang kuat dengan karya-karya Mas Iman sebenarnya dalam posisi desa, pinggir, dan kebetulan setelah SMA itu saya suka naik gunung ya, jadi saya bisa membayangkan apa yang Mas Iman tulis gitu, apa beberapa hal yang minor-minor itu, kecil-kecil gitu ya, perasaan dia tentang tumbuhan tertentu, perasaan dia tentang hewan tertentu. Bedane nek mungkin ya kalau Mas Iman tuh ngawine kan ya Mas.
Magetane kota toh itu sebenarnya kan. Jadi bedanya saya sama Mas Iman mungkin temporalnya gitu ya. Jadi saya hidup di sekitar kabupaten dengan kondisi zaman yang sudah pos internet, wis maju apa-apa serba canggih gitu. Sedangkan Mas Iman yang lahir tahun 30-an itu terus nyawang Magetan itu kan dia berarti melompati beberapa zaman ya, untuk melihat hal-hal yang mungkin bagi saya tidak mampu melihat itu. Nah itu saya temukan di karya-karyanya Mas Iman. Mungkin itu yo Mas, pengantare kayak gitu. Saya bertemu dengan Mas Iman dan karya-karya. Oh lanjut tuh. Monggo. Apa meh langsung apa ngono? Tanya apa? Oh, ngoten. Ngombe. Wedangane ngombe sik. Ben ngombe tenan iki. Heeh. Wes Mas, monggo lanjut. Nggih. Nek kembali lagi mengutip jenengan sing wau bertemu dengan Sutonoyo Dadabar. Niku nggih kebetulan saya itu sangat nopo ya Mas, membaca buku niku rasanya koyo ngefan. Ngefane koyo ternyata Karangasem niku yo daerah sing ana wit aseme. Karanggayam niku yo ana sing gayame. Niku salah satu tempat sing kula gumun dengan Sutonoyo Dadabaru niku salah satu daerah Pakem. Karena Pakem niku ternyata dasanama dari kluwek niku lho Mas. Nah, niku kula kok ternyata yo vegetasi meneh ngoten lho. Hingga akhirnya kula merasa nek ngono kuwi buku iki ora bakal tamat menurut saya. Karena niku akan napa nggih terotasi melih Mas. Ketemu desa mengko ketemu Sutonoyo Dadabaru melih ketemu tumbuhan ya iki desa ngendi dadine sebenarnya enten napa to Mas? Kok Mas Iman niku selalu nggih urusane karo wong cilik, warga desa, terus kalih vegetasi niku apakah ada yang ingin diajarkan nopo pengen belajar nopo pripun Mas kira-kira Mas? Nah, kira-kira karena kita cuma bisa mengira-kira ya. Jadi kita ini kan tidak pernah kang slupan nyawane Mas Iman ngangslup terus kita jadi mediator gitu ya. Nah saya ini ya mungkin kalau penafsiran teman-teman ya Mas Iksan mungkin sing wis garap skripsi kan ya pernah membaca daftar pustaka teman-teman yang mengerjakan skripsinya. Untuk skripsi itu bahannya dari Mas Iman. Ya pasti urusannya karena dia bekerja di perkebunannya. Mungkin ya. Jadi dia dekat dengan urusan tumbuhan itu kira-kiranya itu. Tapi lebih jauh lagi sebenarnya perenungan karena mungkin sepanjang hidupnya lahir dalam landscape sing mungkin ya dia menemukan tadi ya ruang ekologi yang saat beliau tua Mas Iman tidak mungkin kurang menemukannya tidak sebanyak ketika dia muda itu gitu. Nah itu yang sebenarnya saya pikir menarik ya dalam kacanya matanya Mas Iman itu. Yang kedua soal ekologi itu, jadi secara personal karena saya juga tidak kenal Mas Iman ya, jadi tidak pernah terus nyantrik sampai 6 bulan setahun begitu. Nah, tapi saya merasakan dalam karya-karyanya Mas Iman tuh dia itu apa ya? Nek basa Jawane iki kalau untuk suara itu tengen gitu. Tengen ini apa ya? Tajam tapi peka gitu. Peka. Dia sangat kalau untuk suara ya dia tengen gitu. Kalau untuk dia membaca zaman itu dia kayak pratitis gitu. Dia punya pengamatan kecil-kecil. Nah Mas Iman selalu memainkan obah ini jadi dan dia melihatnya dari yang kecil-kecil itu loh. Jadi nek kuto nek zaman ki obah greg gitu. Kayak apa ya? Kayak apa nek neng jam kuwi sing bergerigi apa jenenge? Roda kuwi ya. Jadi kayak kalau kita kayak gear itu biasanya kalau itu bergerak sekali begitu. Lah Mas Iman tidak bicara roda utama ini gitu. Mas Iman selalu cerita sing pinggir iki. Enak apa yo ketika iki obah. Terus kene iki enak obah, melu obah. Nah itu yang ketajaman itu ya yang mungkin saya ya yang bergelut di dunia sastra Jawa klasik begitu nuansa itu tidak ditemukan di dalam karya-karya orang yang tidak pernah
berposisi di pinggir itu gitu, ngrasake petani, ngrasake wong cilik, ngrasake wong desa itu ya tidak akan menemukan. Nek saiki kan gampang ya, misalkan kok viral orang nganggo dolar ngono kuwi kan sing ngomong terus wong desa ki langsung ngerti sing ngomong sapa gitu kan. Nah, Mas Iman kan berarti bertahun-tahun dia ngalami ngrasake hawa gitu ya. Kok hawane malah kaya ngene. Jane ning Jakarta kedadian opo gitu. Ning Amerika kono kedadian opo. Ning Arab kono kedadian opo kok teko Palbablang enek hawa kaya ngene gitu. Nah, itu ketajaman itu yang sebenarnya bagi mungkin nek Mas Iksan sing luwih tajam ya, kalau saya sing urip bingar-bingar gitu ki sok ora krasa gitu. Sok ora krasane nek wis kae Mas rada sehat, nganggur, sugih. Terus mesti kan aku hedon ngono kae to. Nang alas sesasi lah ngono kae iki terus dadi sok ngrasake ternyata. Nah, itu yang gaya itu yang kadang-kadang saya tidak menemukan di penulis-penulis muda ya. Jadi malah penulis muda di teman-teman saya baca di Panyebar Semangat ya, karena saya langganan Panyebar Semangat. Nah, di KR ya paling sekali 2 kali gitu. Rasane penulis sastra Jawa modern hari ini itu malah koyo orientalis. Dia seneng sih indah-indah gitu loh. Indah, arkais gitu ya. Terus bareng wis diwaca ki lagi opo bedane karo Panglipur Wuyung tahun 60-an gitu. Padahal ini kan sing nulis teman-teman sastrawan muda yang hidup di zaman sekarang gitu. Nah, itu yang kadang-kadang perenungan bagi saya gitu. Terus kayak ya mungkin yakin rada adoh gitu, nyambungke ke negara gitu. 3 minggu yang lalu itu saya nggak bisa keluar rumah Mas Iksan. Goro-goro neng ngarep gang gini tinggi pasar malam. Ini masalah besar neng uripku iki. Jadi lali, tak pikir ki ya mung 3 dino gitu ya. Saya biasanya kalau ada kayak gitu saya keluar rumah itu ya jam 3 sore, ben iso ngopi toh. Engko mulai iki wis bengi gitu jadi. Nah, iki turune kebablasan, tangi turu bareng isak. Kok ngarep omah wis rame, ora iso metu ngomah gitu. Nah, goro-goro kejebak kuwi, akhirnya saya ngundang teman-teman di Solo itu untuk mbok aku diamiri gitu ya. Neng ujung gang ono aku pitku ora iso metu iki karena ngarepan ono bazar gitu. Nah, sembari menunggu itu saya ada reok gitu. Reok sebenarnya itu bukan reok yang besar gitu enggak ya. Kalau di istilahnya di lereng Lawu sana, Mojogedang sana, namanya Jaran Bigar. Jaran Bigar itu reok versi LED 15 menit setelah pembukaan kesurupan 6 jam. Pokoknya langsung kesurupan gitu. So digulai kesurupan gitu. Nah, dari semua orang yang pernah menulis Jaran Bigar ini kan berarti sekitar ya 10-15 tahun lah. Jadi sempalannya reok kemudian jadi variabel Jaran Bigar ini, semua ki yo ngomong ke ornamen, lirik lagu pengiring Jaran Bigar. Terus beda Jaran Bigar dengan Jadilan. Terus saya lihat diisi gitu mesti kok hawane ya koyo hawane pisau ngono gitu lho. Hawane orientalis, bener-bener sing nonton iki sing kayak fragmentatif tapi cuma yang arkais begitu. Nah, setelah nunggu teman saya 2 jam gak nyampe-nyampe itu, saya tuh malah gitu ya punya perenungan yang ya ini mungkin wi yo Kang Slupan Sektine Mas Iman mambu sedelo mampir ngono. Karena kuwi Mas. Jadi 5 salah satunya tak waca pas nonton Jaran Bigar kuwi. Baca buku ini tuh yang ya serius cuma 2 kali. Ya itu terus sembari nunggu saya baca gitu. Nah, terus sambil di depan saya Jaran Bigar. Jane ngopo ya? Jaran Bigar kok iso nganti teko UNS gitu. Jadi kontrakan saya kan cuma ya berapalah 20 meter dari UNS. Kok iso ya kita kan gini gitu. Nah, sambil itu terus saya menghentikan baca buku ini. Terus saya tanya, kenapa kok biasanya bazar itu berjalan seperti biasa, kok ini tiba-tiba ngundang Jaran Bigar full kesurupan gitu ya. Nah, ternyata selain pocong dan apa sing diomongin neng Kompas, Tempo kuwi, desa itu punya cara yang sangat menarik. Pokoknya angger wong maling, wong ngamen karo barang kuwi tekan desa.
krisis negara nih gitu. Nah saya menangkap itu di karya-karyanya Mas Iman gitu. Jadi ketika terus saya sudah jadi sadar, oh iya bener, wingi ono pocongan kecekel ning Sragen, pocongan kecekel di Karanganyar. Ada orang ngerit sawah itu yang besoknya panen cuma dirit semalam itu dicuri gitu. Terus kemudian di Sragen Utara itu ono wong maling diantemi itu ambiar gitu, dia maling jagung gara-gara anaknya meh piknik nang Yogyo. Masalah Yogyo. Lu bantu. Kuwi ning parah terus piknik Bantul kuwi. Nah, kuwi parah banget gitu. Jadi ngomong Sragen bapake maling diantemi Piknik. dinggo piknik anake. Karena urunan 80.000 per 100.000 gitu. Nah, terus saya kembali ke Jaran Bigar tadi kayak oh sebenarnya sastrawan tuh bisa nangkap Jaran Bigar apa peristiwa yang tadi ya. Ketika kene obah, ki sing paling pinggir ki ngrasake enek angin sing dadi panas, enek mendung sing tintrim ya nih. Tintrim ki dingin tapi apa gitu ya mencekam itu. Nah itu yang ketajaman itu yang selalu saya rasakan ketika baca karya-karyanya Mas Iman sebenarnya. Itu yang patut sebenarnya saya nggak tahu bagaimana metodenya begitu. Bagaimana cara menurunkan ketajaman ini ke teman-teman sastra Jawa atau bagaimana ya? Karena kalau di seminar-seminar yang saya ikuti entah seminar apapun lah gitu ya selama 15 tahun terakhir ki malah jadi ini kayak artificial gitu loh. Meng kayak struktur penokohan dalam karya. Nah, iya apa gitu. Jadi gitu. Nah, itu yang sebenarnya menarik Nah, jadi ketika saya membaca Mas Iman dalam kondisi kerot pun gitu. Terus Mas Iman tuh ya kayak mau ngangsel lebih sedih loh mau gitu cawangan kayak gitu jadi kayak ada kayak gitu ya. Nah saya membaca banyak keguritan sing iso ngangsel aku paling ya meng wong loro Mas Iman dan Romo Kun gitu ya. Romo Kun tuh ya padha ngono kuwi ning bedane nek Mas Iman ki meneng nek Romo Kun kan galak ya metu ranking ngono wis wah wis bahaya gitu beliau rawuh gitu. Tapi karya-karya keguritannya gitu hawane podo. Jadi saya merasakan bagaimana sing ditulis Romo Kuntoro sing basisnya filolog dan Mas Iman sing basisnya PNS perkebunan itu pada derajat tertentu dia iso ngerasake tadi ya, ngerasake hawa itu. Nah itu PR bagi kita semua sih. Apakah kita yang membaca atau yang mau berkreasi ki iso ngonceki setajam itu seperti Mas Iman gitu. Jangan-jangan kita ya meng maca bukune Mas Iman ini meng artificial gitu. Gitu. Ngono Mas Iksan. Nggih, mantap Mas Mas. Cek. Berarti kan Mas kalau ditarik kesimpulan sederhana niku wau. Walaupun sing mboten sederhana banget. Ini kurang berarti Mas Iman niku hampir di kebanyakan bukunya karya-karyanya niku bahkan di buku Ajar Bali Dadi Wong Jawa niku kan banyak yang esai-esai itu Mas Iman tetap meng-highlight atau menyoroti nek tak dewi niku ya kudu tetap nyatet kudu tetap niteni kudu tetap laku prihatin terus pokok tak dewi ku ajar-ajar gitu Mas. Misalnya seperti yang Mas Rendra katakan tadi misalnya nek neng tengah lagi obah mesti yang pinggir mesti berdampak. Jadi sebisa mungkin ya KPKP niku dirasake dititeni atau ya paling enggak ngerti lah ya Mas keadaan sekitar niku sedang ono opo atau akan terjadi apa. Semisal paling sederhana kan misalnya mendung. Wah, nggo mantrol. Ngoten Mas. Maksudnya ben antisipasi. Jadi menurut saya dan Mas Rendra mungkin nggih niku wau karya-karyane Mas Iman tetap ada soul atau nek jari zaman saiki yo cah zaman saiki niku enten rasane. Jadi rasane niku setiap membaca atau setiap ngrungokke seperti sing dibacakan oleh Mas Adit wau dua puisi niku kan rasane koyo ya koyo tenanan ngoten lho Mas. Mboten sekedar hanya dibacakan untuk puisi atau arep dicetak apa karena itu memang rasane yo si Suto Sinoyo si Sadapare itu ya rasanya ya ono tenanan gitu Mas terwakili dan bisa hidup sampai sekarang kan ya tetap ya
ada andilnya mereka di kehidupan atau Mas, sing wong-wong pinggiran, wong-wong cilik dan sebagainya. Berarti kan niku kalau dari buku Ajar Bali Dadi Wong Jawa niki, niku berarti kan kita niku tetap diajari untuk mencatat Mas, mengingat dan niteni. Niku sebenarnya apakah hal-hal tersebut niku sudah mendarah daging dari masyarakat Jawa atau niku ki yo meng ono baru-baru ini atau pripun Mas? Atau bahkan mungkin itu besok ya cah-cah nom karena wis saiki rumangsa napa-napa ki ana HP, ono viral. Apakah mungkin budaya tersebut niku akan hilang? Niteni, terus mencatat dan sebagainya niku kira-kira pripun Mas kalau jenengan? Ya, kalau saya itu kan ya nanti ada di buku ini juga ya, dia yang sebagian Mas Iman tuh nyinggung Mbah Hajar Dewantoro. Kebetulan beberapa tahun waktu saya nyuwito ke Yojo itu banyak ngurusi arsip-arsip Taman Siswa, jadi ketika saya lupa di halaman berapa, tapi Mas Iman bilang soal niteni, niru dan nambahi itu kan, itu 3N itu ya. 3N-nya Ki Hajar yang sebenarnya kita jadi sadar bahwa tidak ada yang baru di muka bumi gitu ya. Yang ada ya proses niteninya itu dulu gitu. Jadi niteni terus kemudian niru dan nambah itu sebenarnya langkah yang paling sulit sebenarnya tadi Mas, soal niteni itu, karena teknologi itu memungkinkan kita untuk riset. Misalkan gini, di beberapa lomba di Jawa Timur yang saya nggak usah sebut namanya gitu, ada penipuan nulis cerkak menang, ganti judul, ganti tokoh, gitu, karena jurinya nggak pernah baca karya cerkak di tahun 30-an gitu, 30-an 40-an. Bagi saya, nah sini loh kok yang Jawa pager. Nah, bagi saya itu proses yang paling sulit sebenarnya, karena niteni itu dari kata titen ya, dari kata menandai gitu ya, sesuatu gitu. Nah, di buku Ajar Bali Dadi Wong Jawa itu sebenarnya proses yang menarik, karena dari kata kalimatnya ini kan ajar Bali Dadi Wong Jawa, latihan kembali menjadi orang Jawa gitu ya. Nah, apakah kita bukan orang Jawa sekarang gitu? Apa orang Jawa yang mana yang menurut Mas Iman tuh pengen diajak beliau untuk kita kembali ke orang Jawa gitu. Tapi yang menarik sebenarnya malah kenapa ini pakai nama Ajar gitu ya. Jadi Ajar dan Bali di dalam teks Jawa kuna sama. Ini orang suci gitu. Jadi orang disebut ayo Bali itu sebenarnya ayo kita menyucikan diri gitu. Makanya nanti pergeseran konsonan PBW itu Bali, Wali, Bali itu sama. Itu orang suci. Makanya di beberapa konten kemarin agak viral goro-goro ya Wali Songo ki ora mesti Islam juga gitu. Karena Wali itu pada waktu itu dipakai untuk nama-nama yang lain gitu. Jadi Wali itu tidak melulu soal Muslim, karena itu dipakai dalam tradisi Sanskerta dan dipakai dalam tradisi bahasa Arab gitu. Nah, Ajar juga begitu gitu. Jadi ajar itu selain ajakan ayo gitu, Ajar juga salah satu strata yang kalau Mbah Hajar Dewantoro itu kan dia mengganti namanya di usia kalau nggak salah 40 tahun, saya lupa 40 tahun Masehi apa Jawa gitu. Pokoknya dia 40 tahun. Seingat saya 40 tahun kemudian dia meninggalkan nama Suwardi dan kemudian mengganti menjadi Ajar Dewantoro gitu. Nah, kok yang delalah gitu ya. Delalah saya riset naskah-naskah di pegunungan itu ya orang-orang itu sebutannya Ajar. Ajar-ajar, bahkan Ronggo Warsito bilang orang-orang yang nulis di naskah-naskah Merapi Merbabu itu dia bahwa punika aksara ingkang kaangge para ajar ing redi-redi gitu. Inilah aksara Buddha ya dalam tanda kutip yang dipakai oleh para ajar di pegunungan gitu. Nah, Ajar dan Bali itu sebenarnya ya derajat tertentu gitu. Derajat pada masa itu entah dalam tradisi Siwaistik, Buddhistik atau Buddha itu sebenarnya Ajar maupun Bali itu dalam kacamata saya sebenarnya
yaitu untuk ajakan untuk ke derajat tertentu gitu. Nah, derajat tertentu nih orang Jawa itu seperti apa gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi perenungan gitu. Tapi kalau lihat semua keguritannya di sini ya, saya lagi-lagi ya, karena mungkin ya pas ora landep barang, kadang-kadang kata-kata tertentu saya landep banget, misalkan soal Kemamang Gunung Merbabu gitu ya. Kemamang Gunung Merbabu itu saya landep karena saya sering munggah Gunung Merbabu gitu ya. Jadi saya tahu betul hantu itu di mana, proses metune ngopo, cara ngatasinnya mantrane opo, wing ngetoki warga pas ngopo, saya tahu betul itu. Dan di belahan mana itu disebut Kemamang, di Merbabu bagian mana disebut Lampor. Dan itu sangat khas ya, sangat-sangat menarik gitu bagi saya. Berarti Mas Iman dia melakukan penjelajahan itu ya. Saya nggak tahu dia dinasnya di mana saja begitu, tapi dia itu menangkap tadi ya yang kecil-kecil tadi Mas. Jadi kayak Kemamang, dia ngomongin hantu gitu ya di Gunung Merbabu, dan rasa kesedihan di karya-karyanya Mas Iman itu kemudian seperti mengajak sebenarnya derajate uwong kui orang Jawa ya, di dalam keguritan di buku ini diajar jadi bari wong Jawa itu derajat tertinggi ini kui nek mati kuwi ya dadi wong utama gitu. Kalau dalam bahasa yang lebih luas ya so nek mati ki ninggal kari jeneng gitu. Kari jeneng itu bukan berarti terus tadi ya Cak Kandar bilang nisane kudu marmer, enggak begitu gitu. Jadi gojekan saya sama Yasser itu wah ini ikonografis ini ya ora ngono Mas. Kita enggak benar-benar tahu siapa yang dimakamkan itu. Kita hanya bisa ya kusnudon ya iku pokoknya wong apik gitu. Nah, soal jeneng-jeneng gitu ya. Kemudian derajat tertingginya orang Jawa dalam keguritannya Mas Iman, saya pikir dia mengajak kembali kita untuk pengen mati loh gitu. Jadi kayak saya juga nggak tahu apakah karena ini ya puisi-puisi yang ditulis di ya 10 tahun terakhir Mas Iman ya. Jadi nuansanya itu sangat spiritual gitu ya, sangat kaya wis krasa nek apa dia mau meninggal gitu ya. Misalkan kayak di keguritan yang ngunduri tuwa gitu ya. Jadi di ngunduri tuwa itu dia menarik karena lagi-lagi itu. Bagi saya Mas Iman tuh selalu beroperasi kekaryaannya itu di area landscape itu. Jadi misalkan ya nanti teman-teman bisa baca bukunya, misalkan dia nanging ono-ono sepo tuwa tuwas godhong jati akeh ora beda karo klaras. Mula bareng dewasa aja seneng aleman, njaluk di gudang mangan didulang kaya bocah. Ngunduri tuwa dan seterusnya pantese mung tunggu jugangan dipadake sangkrah. Nah, narasi yang sama sebenarnya di masa lalu juga hadir Mas Iksan. Jadi kayak kalau teman-teman membaca Kalatida, itu Ronggo Warsito juga nulis bahwa wis tuwa arep apa. Jadi di bait Kalatida itu ketika dia ngeritik semua negaranya kayak gini, pangreh projonya kayak gini, apakah kita sekarang masuk ke zaman edan gitu. Terus apa yang bisa dilakukan oleh seorang pujangga si Ronggo Warsito itu. Terus kemudian Ronggo Warsito kalimatnya kan semi mupus, wis tuwa arep ngopo, muhung dia memahami asepi gitu. Dia kembali ke ruang-ruang sunyi. Lah di buku ini saya merasakan Mas Iman di situ gitu. Jadi Mas Iman koyok ngerasake yo jati akeng karo klaras sih podo. Jati sing uwit paling apik kuwi nek wis garing yo garing, akeng yo akeng. Ora beda karo klaras. Gedang klaras tahu ya teman-teman. Klaras itu kalau pada umumnya itu pisang, jadi pisang kering. Tapi sebagian besar juga kelapa. Tapi kayaknya dugaan saya Mas Iman bilang bahwa kowe meh wit jati sing atos kaya ngopo atau wit sing empuk kaya gedang kuwi. Nek wis tuwa ya padha gitu. Nah, itu yang sangat khas ya. Jadi dia itu selalu ngomong kayak wit-witan gitu ya. Jadi kayak
ada satu geguritan yang judulnya Sutonoyo tadi ya Mas. Sutonoyo. Nggih. Dia di paling awal tuh. Nah, ini kan juga menarik ya. Jadi misalnya gini, aranmu Sutonoyo tunggal usus karo dadap waru. Tanggane suketeki tandurane dudu jati mauni sing madane ngati amung lintang panjer wengi. Secara kebahasaan itu bisalah diperdebatkan ya. Jadi rimanya, vokalnya, diksinya gitu itu monggolah kritikus-kritikus yang ahli gitu. Nah, tapi jadi si Mas Iman ini selalu menaruh hal penting soal Sutonoyo dadap waru itu. Karena kalau teman-teman nanti membaca babat ya, membaca babat-babat abad 19, 18, orang-orang kecil itu disebut sebagai Sutonoyo dan dadap waru gitu. Orang dijenengi wong cilik kuwi gitu. Itu yang jadi ketajamannya Mas Iman itu loh. Sebenarnya di Jawa kuna nanti kita juga untuk nyamun ke nama seseorang akhirnya ada juga namanya Sutasoma kan. Itu sama dengan Sutanaya gitu. Anak dari rembulan sing bapane ora ngerti, ibune sapa ora ngerti, wae lahir ceprot, urip nang isore srengenge karo rembulan. Nah, Mas Iman tuh punya tangkapan-tangkapan itu nggih. Dan si Suto, si Noyo, si Dadap, si Waru itu kan kalau teman-teman baca bahkan di era modern ya, modern Jawa itu di majalah-majalah kejawen nanti dialog-dialog hasil rekaman orientalis atau pejabat kepatian yang dia hasil wawancarane wong desa. Nanti yang dialog di situ mesti si Suto, sing jawab si Dadap atau si Noyo gitu. Karena untuk mengen-enkan orang gitu loh. Menonemkan nama orang itu dan Mas Iman menangkap itu. Bahwa sing Sutonoyo dan sing si Suto si Noyo ki yo penting. Orang yang tidak punya jeneng tadi, derajat kemuliaannya itu ya sama seperti ketika saya membayangkan itu kayak ini kan ekosistem gitu loh. Jadi nek wong mati siji sing ora ana jenenge kuwi, saelek-eleke badange kuwi iso nukulke suket gitu. Nah, itu yang kadang-kadang dan suket iku enek rembetane engko nganti tekan meja piringe Prabowo misalkan gitu. Nah, itu yang enggak pernah kita tangkap tuh dari si Sutonoyo dadap waru itu. Karena nanti kalau Mbah Narto Sabdo nanti silahkan ya dengerin karya-karya Mbah Narto itu kalau di adegan alas-alasan ketemu uang sing tidak dikenal, tidak ada paraga wayange dan itu apa jenenge nek wayang sing ini apa kok samber-sambangan. Wayang sing dijupuk saya itu dijenengi itu. Serambahan gitu ya. Jadi Mbah Narto ketika dia cerita orang-orang yang nggak punya nama itu, wong-wong cilik sing sebagai pendukung jalannya cerita besar di pewayangan itu, nanti juga disebut dengan si Suto dan si Dadap, si Waru itu. Nah, itu menarik ya, ketajaman itu yang saya lihat di buku ini. Jadi kayak pohon itu selalu menjadi alam batiniahnya si Iman Budi Santoso untuk dia tadi ya ngungkuri kondur tadi gitu. Ya, dan itu derajat Jawa gitu. Makanya kalau sekarang ucapan bela sungkawa itu nek seingat saya masih ada beberapa desa yang misalkan layu-layu Kang Layon bla 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 sampun kondur kasedan jati gitu. Jadi dia lagi itu loh landscape yang saya pikir diambil Mas Iman bahwa derajat tertingginya manusia itu kowe iki kok arep dadi wit-witan neh gitu. Nah, kalau teman-teman nganggur gitu, terus misalkan ke Baduy gitu, saya ke Baduy dalam itu nggak tahu makamnya di mana. Yang tahu ya Puun beberapa juru itu kemudian saya pikir ada 7 sampai 15 orang yang memakamkan orang di hutan larangan di dekat Arca Domas itu. Dan orang Baduy dalam dia nggak butuh tahu makamnya
bapaknya di mana, makamnya, engkongnya di mana, dia nggak butuh tahu gitu. Tapi yang dia tahu, engkong kakek leluhurnya itu ada di Gunung Larang itu dan di sekitar Arca Domas itu, dia hidup di alam yang lain menjaga hutan. Dan hutan itu memberkahi orang-orang di Baduy itu. Nah, saya melihat Mas Iman punya sudut pandang itu gitu. Bahkan wong sing tadi ya, kowe arep wong kaya wit jati ya. Bisa itu kan metafor ya, bisa wong gede gitu ya, sarjono, apa sujono, apa raja, apa gitu. Atau kue wit gedang gitu. Sing umure cendek wit gedang iki biasane ya ming sak panenan terus dirubuhke gitu. Atau pohon jati sing beratus-ratus tahun terus dikuetok jadi opone nang keraton gitu. Tapi Mas Iman bilang bahwa ketika kue dadi jati akeng karo jadi laras gedangi podo gitu. Nah itu derajat tertinggi yang saya pikir ya ajar tadi ya kita. Ajakannya Mas Iman untuk kembali ke level derajat tertentu kuwi. Selain ngurusi jeneng itu, Mas Iman beyond lagi gitu. Jenengmu sing Rendra kuwi sok ra penting loh gitu. Sing penting kuwi ketika kowe mati neng kono kuwi ana sing urip mergo kowe mati. Nah, Mas Iman kayak gitu. Dalam bahasa saya ya. Misalkan kayak kita sore gini, kita kan nggak tahu toh di antara kita mati berapa tahun lagi lah, kira-kira 100 tahun kita mati semua gitu. Tapi kan ketika kita bertemu seperti ini kita nggak tahu jane sing di bari iki ade nandur apa toh, kan nggak tahu gitu. Terus Mas Iksan nanti ketemu pacarnya, wis dijang kru toh kan. Watuk tunjuk saya. Itu kita nggak tahu sebenarnya. Jadi ajar Bali dari wong Jawa itu setelah saya baca 5 kali itu. Jadi saya kadang melihat bahwa oh ini ajakan Mas Iman untuk kembali setelah urip golek jenang wis entuk jeneng mati kuwi sebenarnya ada level di atasnya itu yang namanya nggak penting gitu. Nama kita itu nggak penting lagi gitu. Kalau gojekan saya kalau sama teman-teman Arkeo itu Pithecanthropus erectus ning sangiran kayak mati terus kena meteor dibodeng terus orang mati gitu. Lah dinosaurus ku ya ora penting. Tapi kehadiran mereka dinosaurus terus Pithecanthropus erectus terus Homo soloensis sing tidak pernah menurunkan kita dan kita manusia baru dari Yunan itu ternyata orang Yunan yang datang ke sisa-sisa reliknya manusia purba dan landscape purba yang sangiran itu melahirkan kita dan generasi Homo sapiens sing nanti kalau di Jogja ya banyak lah temuan di Gunung Kidul atau di Bantul itu yang apa Gunung Wingko gitu. Nah kita ternyata Mas Iman menyadari itu gitu. Saya nggak tahu apakah juga Mas Iman sempat berkelana ke daerah-daerah yang lain gitu karena sebenarnya alam tertingginya Indonesia ya, DNA tertingginya Indonesia itu bukan jeneng sing tadi. Nek mati di marmer yo ditulisi Kanjeng Raden Mas Tumenggung Iksan sopo ngono. Yang penting enggak ini gitu. Makanya saya sering gojek sama Yasir Arafat tuh. Iya ikonografi itu penting ra penting gitu. Yang penting tuh kan kita jadi tahu tuh oh landscape iki. Neng Islam misalkan yo niki ra enek makam-makam kiai-kiai iki yo ki doa abangan kabeh gitu. Tapi kan ini kan satu layer temporal itu. Mungkin sebelumnya gitu kalau di gunung-gunung di Merapi Merbabu yang ada acara-acara pegunungan kalau nggak ada mereka mungkin pertanian tidak semaju untuk mengatasi zamannya atau masa yang lebih tua lagi gitu dan Mas Iman menangkap itu bareng wis tuwa. Saya pikir Mas Iman wis entuk jenang ya urip sampai sedo itu tak pikir ya cukup gitu ya sebagai manusia jeneng ya dhewe wis mengalami semua ya mungkin yang kita yang belum mengalami yang Mas Iman alami gitu. Tapi ketika dia menulis saya nggak tahu ini paling tuane tahun piro ya 2013 2000 sing ten lagi aku lali. Seingat saya cuma sekitar 10 tahun 10 tahun terakhir Mas Iman itu menjelang kondur gitu.
Nah, jadi ketika dia melampaui zaman sepanjang itu dan Mas Iman menitipkan ajakan untuk kita kembali ke derajat di atas jeneng tadi, itu ya sebenarnya kembali ke sing penting kuwi dampak gitu. Jadi Sutonoyo Dadawaru kuwi sing penting ora jenenge dhek sapa, tapi dengan dia datang sebagai anak rembulan kemudian jadi something. Dia datang sebagai apa dadap dan si waru itu juga menarik karena nek di tafsir meneh ya iki ngomong ke rodok hong iki. Zaman saya kecil saya pernah beberapa kali demam, ya sing obat iki ya meng godhong dadap gitu. Dan zaman saya kecil juga, saya nggak tahu di Jogja masih ada apa enggak. Ketika kita mau buka warung pinggir sawah, apa angkringan pinggir sawah di Sragen itu, sing di apa ibaratnya, yang dijalui rezeki lantarane waru, pohon waru gitu. Saya nggak tahu di sekitar sini masih ada apa enggak. Berarti kan urip dawa iki to. Maksudnya istilah-istilah yang dipakai Mas Iman yang usianya sangat panjang, kita bisa nariknya sampai ke Sutasoma, ya Sutanaya di Sutasoma, si dadap dan si waru itu uwite rapatek penting ning pada level tertentu penting gitu. Nah, itu yang sebenarnya pengen dititipkan Mas Iman ya untuk ngajari ya wit-witan iki ana sing apik-apik, ana sing biasa wae, tapi kabeh kuwi duwe gunane dhewe-dhewe gitu. Dan yang penting itu kegunaannya pada zaman itu. Ora apa-apa nek basa Gen Z ini apa little brick in the Chinese Great Wall gitu. Kita itu apa tau kowe iki ora penting. Kowe iki lulus saka UGM, kowe kan ora penting-penting banget lah gitu. Kowe iki oh ternyata enek batu bata sing ditenek. Terus wis dengan batu batasnya kecil itu di tembok besar Cina, tembok iku ora rubuh. Nah, Mas Iman saya pikir menitipkan derajat itu. Saape-apike wong kuwi nek selama hidupnya itu ora kondang ora apa-apa, tapi dia bermanfaat itu loh selama hidupnya. Sependek mungkin dia hidup, nek kok ora manfaat tenan, batangnya mesti manfaat. Jadi hal lain gitu. Itu yang sebenarnya saya tangkap dari buku ini. Ngaten Mas Iksan. Angel aku mau bayangke angel gitu. Nggih. Mantap Mas Rendra. Kalau ngomong ke misalnya tak dhewe kok ora bermanfaat, engko ending-endinge kan apa? Paling enggak batangnya ada isi bermanfaat niku kan berarti juga mungkin yang memantik Mas Iman salah satu karyanya kan matahari kecil niku. Niku kan yo Mas Iman senajan profesine wong cilik, tapi niku yo tetap dianggap matahari senajan kecil. Yo matahari pihak-pihak kan tetap Mas menghangatkan kiri kanannya. Yo paling buatan sekeluargane. Terus saking dari paling ora sok-sok ono diskon Mas. Nah, matahari sing niku nggih kan tetap marai seneng nggih Mas. Betul. Itu mungkin dari rekan-rekan enten sing ajeng panyarui bertanya menambahkan atau gaul-gaul. Aku nanya apa ya Om ya? Enggak tanya, enggak harus tanya. Jagung. Nanya secara pribadi aja. Saya ngelihat Mas Rendra kan lagi di titik mabur-mabur nih Om. Boleh nggak sih ngomong kayak gitu sih ya? Berarti keploi soalnya tadi. Apa bahasa gaulnya anak band tuh apa Om? Star syndrome. Padahal nek kami di aksara tuh guyonannya tuh ngeracut tuh dari layar rasa wis nguasai wiknyan nanti terakhir kan ngeracut gitu kan. Persis kayak tadi yang wong nek wis pinter ya langsung nanti hilang tapi bermanfaat gitu. Cuma kadang kan ngeracut ngedun ke ego tuh berat Om. Menurut saya loh pribadi itu Om. Ada apa Mas Rendra sudah mempunyai trik atau punya aku kudu alon-alon geng kok aku kemumbulin bahaya nih. Atau langsung gas wae soalnya kita juga butuh sesuatu yang lebih tinggi ben apa sih jenengnya ya Om ya maksudnya apa sih paham nggak saya ngomong
piye carane jenengan bisa ngengken ben aku ra liwong gitu loh, mabur dhuwur ning ra liwong gitu loh. Secara untuk mungkin pribadi saya ngerti sesuk aku dadi wong hebat, Mas Ali dadi wong hebat, Mbak Kesha dadi wong hebat, piye carane ngengken ben kita tetap bisa kepake, bisa balik ke orang lagi gitu loh. Mungkin itu tok Om, aku pengen ngerti ini ke Om. Sebenarnya kalau soal itu ada triknya dari zaman dulu sebenarnya. Misalnya soal yo Mas Alwi pernah iso bedake apa bedane melaku karo lelaku itu. Jadi kadang-kadang kita ini ada yang namanya lakon ya, satunya lakon. Jadi kayak lakon melaku karo lelaku itu. Nah, yang harus dihadapi manusia Jawa itu kan sebenarnya lakon, wong nasibe gitu. Nasibe lahir ceprot dadi anak presiden ya lakonnya dadi anak presiden gitu ya. Terus dadi wapres kan ya nasibe ngono to. Itu lakon gitu ya. Nah, pasti lakon ini membutuhkan hal lain gitu kan. Untuk mengimbangi sing paling gampang melaku. Ben ngerti hawa gitu. Luar rumah, sambang. Nah, soko melaku ini biasanya kita mendapatkan banyak hal sih Mas. Nah, yang saya lakukan begitu. Jadi, teman-teman sing wis pindah berkala jauh sebelum Hindia itu, sebenarnya saya lakukan dalam rangka melaku. Dalam rangka jadi ada banyak ya seniman yang saya sukai, budayawan yang saya sukai, termasuk yang Mbah Nun misalkan salah satunya yang bagi saya sangat berpengaruh. Saatase Mbah Nun ki kan wis kurang sithik mungkin menteri toh gitu. Apa lah gitu. Dia bisa jadi something di masa itu ya. Kemudian dia enggak pilih wis lereh, yang penting desa beres, kabeh Indonesia beres gitu. Itu juga yang saya temukan kalau di Solo itu Mas Slamet Gundono ya. Mas Alwi kenal toh? Yang dalang apa? Wayang suket gitu ya. Mas Slamet tuh dia bilang bahwa wong sekti iki ora sampeyan den gitu. Moco den gitu. Itu istimewa itu. Jadi bahkan direkam di salah satu album beliau ya. Jadi dia selalu menekan gitu, wong sekti ora mung sampeyan gitu. Maka ketika lakone riping ini baru melaku nonton kahanan itu ya. Karena dengan melaku kita jadi tahu banyak hal itu. Nah, ketika wis melaku maka kita akan punya apa ya nek basa sing keren ki horizon gitu. Jadi nek numpak kapal nek ketinggian kapal itu cuma 20 meter ya kabeh ketoke meng laut gitu. Tapi nek kapale dhuwure 50 meter mesti ketok ono kapal liyane ning kono gitu. Nah, itu yang sebenarnya saya tangkap di banyak kesastraan Jawa begitu, karena fungsi sastra sebenarnya akan jadi ini sastra sebagai lakon kayak saya Mas Iksan, Kesia, kowe sapa meneh ya? Sing sastra Jawa iki sapa meneh? Kuku ya kan. Iku lakone wong yo ora pati pinter ketamane yo ming sastra Jawa yo lakon to niki. Lakone yo sing lakone itu gitu. Kemudian kita melaku tadi ya ana sing neng bidang yang lain gitu, ketemu dunia yang lain, gaweane maneka warna, ora kabeh dadi dosen, ora kabeh dadi PNS, ora kabeh dadi sastrawan. Ono sing ternak lele barang, ono sing kalau di Solo itu saya sering ngamati tracing alumni sastra Jawa itu dadi apa? Baru 20 tahun kuwi cenengke banget kok. Output iki warna-warna ngono tadi. Tapi saya punya irisan dari semua yang pekerjaan teman-teman sastra Jawa itu. Biasanya nek lakone sastra Jawa kuwi nek neng masyarakat biasanya nyenengke wong. Biasanya kanggo gitu ya. Serawunge nyenengke apik, jagongan karo ibu-ibu ya nyenengke, Karang Taruna ya nyenengke. Saya lihat arepo dadi kepala Perpusnas Blitar, Mas apa jenenge? Sapa po? Pak Yatno itu. Dia udah di level derajat gitu, bareng mulai ya. Wow ya cek wong Jawa gitu, cek sinden joget ya cek goda. Ngono iki kan isih Jawa banget itu. Nah, saya melihat itu. Jadi
lakon dilakoni terus melaku itu biasanya nanti akan ngerimnya pakai laku dan lelaku. Laku itu kita jalani dalam posisi berdiam diri, laku itu ke dalam, sedangkan lelaku itu ya sok-sok keluar. Misalkan begini, jadi puasa itu laku ke dalam, puasa nyirek apa gitu ya. Jadi kalau di Jawa itu ada sirian macam-macam gitu. Saya dulu menganggap itu pengennya sekti kebal ngono lho. Jadi ketok wingit gitu. Oh nek poso 100, saya pernah ekstrim itu 121 hari mutih. Mlebu rumah sakit bar kuwi. Tak pikir iki nek wis 121 dina mutih iki sekti wong aku wong Sragen Mas. Lahir ceprot iki pasang ngene kan. Nek ora melu pencak silat iki ora agama iki ra ndek kanca aku ning Sragen. Agak beda to, lanskapnya dengan Jogja kan beda. Di Sragen kuwi gitu toh. Kudu ngono kuwi. Nah, jadi saya dulu ternyata laku yang saya pahami tak pikir laku orang Jawa itu fungsinya tinggi kayak gitu, kadikdayan, kasekten, kanoragan gitu. Ya ada memang yang seperti itu. Tapi lebih jauh lagi, ternyata kadang nganggur itu terus ketemu teman-teman yang dari kedokteran, dari psikologi itu ternyata ngajari tubuh untuk pada level terberat tubuh gitu. Misalkan luwe paling ekstrim sepira toh gitu. Nah, sesuk nek ngadepi luwe sing ora pati ekstrim, ya biasa. Jadi nek jare pacul kae kemiskinan ekstrim kuwi iso disimulasikan. Tapi sing luwih menarik ora simulasine. Tapi nek karena lakone kudu kaya ngono. Lakon uripe membuat orang dadi nglakoni. Wah, itu mesti dia beda banget, hasilnya beda banget itu. Nah itu Mas, sing akhirnya kalau tiga itu dijalani, lakon ya wis tak lakoni ya saiki aku wis ya wah iki wingit iki. Nah ngene iki lho, iki kan enek opo ngono to mesti gitu. Lakone dilakoni, uripe ya sakmene umurku saiki wis bar tumbuh alit, serampungnya seluruh dan seterusnya. Mlaku-mlaku yo alhamdulillah iso dolan nanti iso ngrasake, iso munggah, iso mudhun, iso nyamping, iso nangan, iso ngewo. Nah, kemudian laku ini untuk ngerem, Mas. Aja nganti kemajon. Nek mumbul cepet anginnya gede, aja lali gitu. Nek nyebrang kali beno banjir itu yo iso kenter. Yung kurawak, ngkur kelambi itu. Nah, itu cara yang paling menarik ya tadi melaku dan ngelakoni ini, entah laku entah lelaku itu. Nah saya ngalami itu dan ternyata setelah kesadarannya rodok tenanan, konon otak kita ini kan secara neuroscience itu kan matang baru 32 tahun. Maka sebelum itu kan wongnya goyang kayak gitu, kayak Mas Iksan ini kan mesti wis quarter life crisis. Aku anxiety apa lucu-lucu gitu lah. Makanya sebelum tumbuh alit itu orang Jawa dikon nglakoni sebenarnya. Karena untuk noto batin, noto awak, noto dan lain-lain itu. Sampai 32 tahun Jawa atau 31 Masehi itu. Nah, ternyata itu efektif Mas. Jadi umur saya sekarang 35 tahun, 4 tahun terakhir ternyata segala macam yang saya jalani, laku, ngelakoni, melaku itu efektif untuk menjaga diri saya benora kemajon, benora pati kebanteran, benora pati apa ya? Nek istilahnya wong Jawa ki aduk wani kurang duga gitu. Jadi meng wani tok lawan, injak balik lawan ngono kan. Tangan kiri mengepal ngono. Lah kowe iki sapa gitu loh kadang-kadang gitu. Nah itu kan ya kadang-kadang saya tak tepak ya Mas. Dulu wah zamannya Mas Iksan mau Kesia gitu lah. Lawan ngono kan. Pemerintah lawan ngarep dhewe ngono kan. Oh ternyata kuwi setelah saya tadi Mas mlaku-mlaku terus iso pernah ngicipi ruangan DPR RI itu gak krungu tenan Mas. Jadi jenengan demo nang karep gerbang teko ruangan kuwi ra krungu tenan Mas. Wah, apa krungu tenan gitu loh. Maksudku oh ternyata ngelakoni urip iki ora ngono tok gitu.
Jadi Jawa kuwi ngajari ben ya ngukur awak ngukur klambi sing nek mbok depi kuli ya bahasane dupak kuli, dipisui gitu. Tapi nek sing didepi ratu ya sasmita ratu gitu. Sasmita ratu ya nek gojekan saya dengan teman itu, engko sing dadi Prabowo kok. Karena waktu diundang Jokowi hidangannya ini gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Wingi kok Bu Mega kok sedina kok kudu ping pindho sowan ning kidul kono niku. Ada apa gitu. Nah, kadang itu sih Mas. Itu juga perlu diuji coba ya ke kita semua, apakah dengan berpindah itu terus kita jadi ngerasake. Nek gojekan kerene ngono Mas. Nek pengen kita sugih Mas. Ya kumpul wong kere. Kumpul sing luwih kere timbang awake dhewe kita sugih biar ta Mas tenan itu. Suatu masa saya itu cuma punya uang 38.000 seminggu. Ternyata nek kumpul karo kanca-kanca mahasiswa sing kere-kere kuwi ketok rumangsaku ya wis tak bayari. Nah itu kunis go kucing tapi kan ketok ngono kan padha rasane padha Mas. Karo ngeculke duit ya ora akeh-akeh ya tapi maksudnya ternyata nek jajake dengan misalkan 500.000 dan jajake 30.000 itu. Rasa senenge padha kok ternyata. Jadi tadi jadi kunggah ngudunke dan laku itu membuat kita duwe horizon lebih luas itu. Nah mungkin itu ya yang bisa tadi nek Mas Iksan ngomong aku meruwet kambil itu sekalian Pak Iman lah. Kadang-kadang saya kayak gitu Mas. Jadi kadang-kadang biyen aku jadi guru basa Jawa sesasi gaji 246.000. Urip kok. Dan tekan saiki Mas iki tekan saiki ora mati gitu. Jadi jane iki nek ora kemrungsung golek sing tadi ya golek jeneng sing kudu kemudu-mudu itu ya saya pikir itu ya Jawa itu di situ. Jadi Jawa itu nek sing tapi ini kadang-kadang jelek juga. Jadi Jawa itu kan selalu ada di tengah-tengah itu loh. Sing sak madya. Urip arep ngopo gitu. Ya ora ngopo lah arep ngopo gitu. Ya gitu. Tapi kan itu enggak cocok ya untuk teman-teman yang masih muda. Kuliahnya main ngopo? Ya penting kok kuliah main ngopo gitu. MBG nggo apa ya penting iki ngono kan. Ya ngono kuwi lah. Mas Iksan ndak kebablasan iki. Wedi dipotong aku. Mantap. Berarti kan Mas, nek membicarakan melaku, lelaku dan sebagainya berarti penerbit interlude niku sangat kan Mas, sangat jawani Mas. Lah terus lumaku tansah lelaku niku dak gitu. Alhamdulillah. Niku ya nggo nyetop niku lelakune niku. Bentanya tak kakeyen ngoten lho maksudnya. Monggo mungkin enten melih yang ingin menambahkan bertanya atau panyarwi sanes-sanes sih monggo. Iki tinggi kuwi. Halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan nama saya Risma, asalnya dari Rembang. Itu merupakan wilayah pesisir di pantai utara Jawa. Nah, ngomong-ngomong tentang Mas Iman ini kan apa ya? Beliau ini banyak melahirkan karya-karya yang apa ya? Banyak dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai orang Jawa pedalaman gitu loh, Mas. Seperti buku-bukunya yang Profesi Wong Cile atau tadi yang baru di-mention Matahari Kecil itu kan banyak menuliskan tentang orang-orang marginal pedalaman. Nah, saya jadi bertanya-tanya, kira-kira seberapa relevan sih buku-buku dan pemikiran Mas Iman ini terhadap kami yang memiliki latar belakang berbeda gitu, Mas? Terima kasih. Ya gue mau loh, jadi wong iki maca Madilog terus penjualan Madilog dhuwur banget. Padahal memang di foto cover-e. Itu bermanfaat gitu. Dan itu penting juga gitu. Atau wong ngomong ke 100 tahun Pramudia Anantatur ngono kuwi. Banyak orang yang beli buku itu gitu. Tapi apakah dia benar-benar nyampe ke ketajaman yang lain itu saya pikir sambil proses ya. Nah, kembali ke Mas Iman itu. Jadi Mas Iman ini sebenarnya bukan hanya Mas Iman ya. Jadi kalau teman-teman baca seluruh karya sastra Jawa dari tahun 50-an dari Pak Sapadi Djoko Damono bikin novel Jawa itu. Kemudian Panglipur Wuyung, kemudian tahun 80-an itu karya-karya mulai panjang-panjang dan
nalar-nalar yang lain itu tidak terlalu banyak berubah sebenarnya di dalam sastra Jawa itu. Saya melihat memang Jawa ini punya tones tertentu terhadap sanglian, terhadap orang-orang pinggir itu. Jadi kalau jenengan nanti baca Panyebar Semangat, ngaca aja 10 cerkak di Panyebar Semangat, masuk kemiskinan gitu. Guru ora diangkat jadi pegawai, ini Panyebar Semangat gitu. Joyoboyo itu mesti ngomong kayak gini, terus apa kasih tak sampai, itu terus apa meneh ya? Cinta-cinta ngono kuwi. Dan itu juga yang ketika misalnya ada tokoh lagi Suparto Broto ya. Suparto Broto itu karyanya itu mesti di sisi itu, di sisi yang lian, rodo ngiwo, rodo kemiskinan, rodo pinggir tadi, pedalaman tadi gitu. Nah, apakah bermanfaat di generasi teman-teman? Misalkan generasi Mas Iksan dan teman-teman ya, sing gen Z. Apa yo Z? Iya. Apa Z tuh? Wih lahir tahun berapa tuh? 99. Oh. Iya. Melu lah. Melu gitu. Amat. Nah, mungkin akan bermanfaat di generasi Z dan Alpha. Kalau di generasi Y macam saya ini, wong desa kok Z, saya membaca kemiskinan itu nggak terlalu bergetar karena saya mengalami kemiskinan. Itu. Nah ini kan kayak teater tuh. Teater diciptakan kenapa? Karena doro-doro itu butuh katarsis, gitu. Butuh pemurnian jiwa, makanya lakon-lakon teater di Eropa itu kan terus ngomongnya kemiskinan gitu. Nah, sastra Jawa awalnya memang begitu kan. Atau karya-karya sastra yang lain kan salah satu fungsinya untuk katarsis itu. Biar ndoro-ndoro kuwi kok nek maca ben dadi iso ngrasake, oh ternyata nang negara kono ki ana wong mati ngenteni lintang alian merajake awak bar iki lagi gantung. Kuwi wae ngenteni pulung dan disebut pulung gantung. Atau di Solo itu sebenarnya ada bukan pulung gantung ya jenenge, saya lupa, tapi ada juga yang nyebut sebagai pulung lawe dan pulung banyu. Jadi wong nek bunuh diri neng jembatan Juruk dekat UNS itu, dia ngitung dino juga, merajake awak. Aku mati kudu dino apik. Bukan sangat kontrastis tuh. Wih, mati loh. Ya. Mati ki elek loh, tapi dia butuh dino apik digi mati gitu. Bot-bote sok nek anake rabi, sok nek putune rabi, orang ganggu dino apik. Karena geblak itu akan berpengaruh dalam petung ya. Nanti kalau nikah, kalau buka warung, kalau apa-apa itu akan ngitung. Dan gue orang-orang yang mau bunuh diri ya, saya melihat karyanya Mas Iman tuh dia nge-capture itu bahwa wong sing wis keserakat kaya ngono kuwi, dia akan membutuhkan sesuatu yang lebih tinggi untuk mengantarkan dia pulang. Nah, saya pikir ke depan akan butuh itu karena dunianya sudah tidak touchable itu. Jadi kayak setelah ini ya, internet kan 93, kemudian jadi 5G itu kan 2010 atau 2012. Jadi kemudian jadi orang itu hidup di dalam bayang-bayang yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia Jawa. Sebenarnya hal-hal seperti ini juga ditangkap Ronggo Warsito ya. Lagi-lagi dalam Kolotidjo itu dia bilang karoban pawarto. Jadi sing didik wong Jawa di zaman Ronggo Warsito abad ke-19, sok wong Jawa kuwi sing didik wis ora pujangga meneh. Sing didik koran. Karo kena rob jenenge pawarto. Nah, kemudian masuk abad 20, percetakan itu koran kan. Jadi benar-benar wongnya dididik sama koran. Sekarang kita juga masih sama. Karoban pawarto itu. Lah untuk saya pikir karya-karyanya Mas Iman itu menjadi penting untuk menjadi penyadaran generasi mendatang soal ono lho donya liyane sing ora mung media itu kan trafficnya cuma gampang, itu kan cuma soal kesedihan, kemarahan atau sesuatu yang diinginkan, cuma 3 itu. Wis kalau teman-teman pengen viral ya kemarahan, kesedihan, atau sesuatu sing teman-teman passionate. Jadi orang itu jadi volunteer trail run di Solo sana,
itu lebih membanggakan daripada kerja betul SD. Hari ini seperti itu. Nah itu yang sebenarnya yang jadi masalah PR-nya ke teman-teman muda sebenarnya adalah bagaimana caranya teman-teman Z dan Alpha itu punya tools untuk dia bisa menikmati itu PR banget. Apakah kita masih akan seperti dosen-dosen kita yang bilang Jawa ini kudu belajar aksara Jawa dan bahasa Jawa? Jangan-jangan kita punya jalan ketiga. Jalan pertama kembali seperti hidupnya Mas Iman di awal abad 20. Jalan kedua menolak 100% dan melu obaya zaman. Atau kita punya jalan ketiga yang kita bisa ngoncek itu. Jadi kalau Z saya belum punya formula, tapi Alpha sebenarnya sudah punya. Dia lebih oke gitu untuk tools itu biasanya teman-teman yang nanti Alpha itu berarti kelahiran 2003 2004 itu lebih apa sih Z? Oh 12 ya, sorry. Jadi yang sekarang itu belum kuliah, biasanya dia lebih apa ya, berani gitu loh mengambil keputusan. Dan yang Z itu yang menarik adalah sesuatu yang dia passionate, dia akan perjuangan mati-matian walaupun nggak ada apa-apa. Itu sebenarnya. Iya, jadi kadang loh, ya memang loh Mas. Saya di Solo bikin punya acara namanya Siksorogo. Tak tanya, ini tak kasih tahu volunteer itu cuma dapat kaos, gajimu cuma sehari semalam nunggu pelari itu cuma 150.000. Saya daftar 16.000. Kita cuma butuh 700 orang. Berarti anak-anak muda yang dulu passionate-nya jadi barista dengan gaji rendah, tapi barista bos nongkrong edgy gitu ya. Nah, ketika pasca pandemik mereka akan memperjuangkan ide soal ekologi, soal hidup sehat. Jamnya kudu poros. Dia akan puasa habis-habisan untuk beli Poros Pro 5 gitu kan. Nah itu gitu. Gensi gitu, enggak diomar apa-apa. Penting sepatunya terek Salomon gitu. Nah itu yang bagaimana kita bisa ngirim mereka itu untuk kesini sebenarnya. Karena sekali mereka passionate ke sastra, saya melihat teman-teman muda itu juga memperjuangkan walaupun nggak ada apa-apanya, mereka akan sangat suka dengan sastra. Masalahnya nek mereka aku terus ketemu wong tua-tua di atas kita ini cilumek ngopo. Mereka yang mudeng gitu. Yang punya tools banyak tuh mereka sebenarnya. Kalau itu aktif toolnya, mereka punya internet, mereka punya data, punya database, punya digitalisasi, punya waktu longgar gitu. Dan mereka nggak butuh, aku rapenya di rumah kok. Tapi yang penting buku-buku yo, regane sak omah. Jadi itu Gen Z kayak gitu. Nah, Alpha lebih lucu lagi, lebih dari awal duwe kayak aku kayak gini. Bapak enggak suka enggak apa-apa. Wajibannya Bapak cuma nganter saya sampai kuliah. Itu hidup saya. Gen A kan kayak gitu. Nah, kalau itu kita bisa geser sastra ke uang itu, yang menarik saya pikir kita punya peluang. Sama seperti kayak teman-teman serada bikin klinik-klinik itu. Semua orang meragukan. Semua dukun-dukun tua itu meragukan. Apa iso? Canom kok metu, sarung. Tapi ketika kita coba gitu, saya tanya balik, kita itu kekurangan dukun. Kita kekurangan juru pento. FYP bos. Iya kan? Ya kalau saya nggak tahu pasaran di Jogja berapa. Di Solo itu teman-teman nikah metung 350.000 bos. Bayangin, itu dulu setiap desa ada ngitung. Nah tergantung sekarang jadi passionate gitu. Jadi kadang-kadang kita yang minder sendiri, Mas bisa nggak Mas kami itu jadi volunteernya klinik-klinik gitu. Bagi wis doa siji kok malah ngomong ke klenik-klenik meneh kok gini. Kayak niki mergo lakone urip ning kaya ngene gitu. Tapi ternyata ada itu. Ya, mungkin itu ya jawaban saya. Nah, Gen Z sih sebenarnya tinggal passion atau apa enggak. Sebenarnya. Aku turun Mas. Kalau itu sih bagian Gen Z tahu itu ayo. Relate pula sama rekan-rekan. Oh iya. Masalah kerja sih penting. Ono.
Ini mungkin jawaban dari Mas Hendra sing juga menyegarkan. Yang ternulis kira-kira mungkin dari rekan-rekan yang masih ingin menambahkan bertanya atau menyanggah mungkin sinten kemawon monggo. Sampun, Dokter Hendra? Oh nggih. Wah, misalnya sampun. Boten enten mungkin kanu Mas, nuwun iki Mas. Nyuwun penutup saking Mas Rendra untuk benang merahe sebenarnya ajar bal dadi wong Jawa itu sebenarnya wong Jawa sing seperti apa Mas? Menurut versi jenengan. Ya, jadi sebenarnya nanti kalau teman-teman baca buku ini dan tadi kalau ini kan soal lakon, entah ini lelaku panjenengan, nek lakonnya mergo sastra Jawa kudu maca buku iki. Nek lelaku ya berarti jenengan jurusannya apa terus tertarik untuk baca buku ini. Nah, saya melihat Mas Iman itu sedang mengajak kita kembali pada derajat tertentu gitu. Dan salah satunya soal tadi setelah untuk jenang-jenangnya kecukupan, untuk jenang-jenangnya apik. Nah, setelah itu ada yang berjenang-jenang itu sebenarnya ada hal yang lebih besar lagi soal asas kebermanfaatan tadi. Jadi ninggal jeneng apik kuwi sebenarnya juga menarik ya, kayak kebetulan nama komunitas teman-teman kan Seradan. Jadi kalau teman-teman nyadran, saya nggak tahu teman-teman masih nyadran apa enggak. Gitu. Kalau di desa itu sebenarnya caranya menjadi orang Jawa itu, nek sing ke depan kan belum dihadapi. Dan hari ini itu sedang kita jalani gitu. Nah, Mas Iman itu seperti menawarkan zaman biyen iki enek-enek iki lho. Mbok menawa apik nggo mlaku sesuk. Nah, itu yang sebenarnya ajakan kembalinya Mas Iman, ajar bali dadi wong Jawa itu goal akhirnya Jawa. Jawa itu sulit gitu. Jadi bagi saya bocah kok ora Jawa gitu. Nah, itu kalau ditarik-tarik ke banyak bidang itu sebenarnya akan sangat panjang. Jadi misalkan urusan kebahasaan, bahasamu kok kaya ngono kok ora Jawa. Jadi kayak kita nggak tahu terus kita dibilang nggak. Jadi goal akhirnya mungkin ini hal yang utopis, namanya Jawa. Ya Jawa itu, tapi itu pasti utopis, pasti itu sesuatu yang sangat sempurna, yang mungkin nggak pernah kita capai sampai kita meninggal. Yang Mas Iman menekankan untuk itu, untuk kembali ajar. Karena kita nggak mungkin atau mungkin itu kecil sekali untuk sampai pada level Jawa di sakabehane itu nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan ya latihan aja. Besok latihan bosone, besok latihan Indomie, besok latihan tani, besok latihan rasa kahanan, besok masaknya. Nah itu yang saya pikir Mas Iman ngajak kita. Buat menangwi ya, pangapunten nih Mas Iman. Leru-leru gitu. Atur nuwun. Alhamdulillah sampeyan iki sampun kandharaken satu Mas Iman. Tapi ajar basa. Nah, ajar Bali ya kowe. Niki kan termasuk ajar Bali, maksudnya ya tetep ya orang Bantul ya bahasanya tetep Bantul ngoten to. Jawa maksudnya. Itu yang sudah disampaikan Bapak Kapten Mas Hendra mengenai wong Jawa versi apa sih sebenarnya sing Mas Iman karepke itu ya. Sebisa mungkin tak dewe ya. Kita semua itu harus tetap senantiasa belajar ya Mas ya. Dari lahir hingga meninggal kita tetap belajar, tetap ajar karo sapa wae, karo apa wae, karo sapa wae itu. Mungkin begitu. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada sore hari ini. Mungkin ada kesalahan tidak diperketat dari saya mohon maaf. Kalau tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Mas Iksan, Mas Rendra yang sudah bareng-bareng kita mencoba belajar membaca Iman Budi Santoso, belajar membaca karya-karya Iman Budi Santoso. Kalau bahasa saya anaknya mau matur nuwun Mas, terima kasih sudah hadir di tangan edisi kelima ini. Ala kadarnya saya niru acara radio di Jogja.
acaranya Celimen yang Semati. Kok enak ya, suara waktu saya di Jogja itu kan hidupnya dengan radio. Dengan radio tidak belum dengan YouTube belum. Matur nuwun sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Monggo dirahapi lagi semuanya, dan nanti ada olahraga juga cukup fisik. Kalau yang mau kundur silakan, kalau mau yang ngobrol-ngobrol belum puas dengan jawaban Mas Rendra bisa ditahan dulu di sini. Matur nuwun tepuk tangan untuk kita semua, untuk Ihsan dan semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.